Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Oke, di video kali ini kita tidak akan membahas tentang eksponen. Ya, sedikit sih ada kaitannya karena ada kaitannya dengan materi kali ini. Materi kali ini baru ya, bukan eksponen. Materi kali ini adalah logaritma. Oke, sebelum ke materinya, jadi ini adalah tujuan pembelajarannya. Oke, sebelum ke materinya lagi, jadi sebetulnya ada dua bentuk logaritma yang saya tulis. Jadi di Word itu seperti ini. Nah, kalau yang di buku paket dan yang saya tulis di papan tulis seperti ini. Jadi berbeda bentuknya tapi sama aja, gitu ya. Oke, untuk mengerti videonya silahkan kita masuk ke materinya. Yo. Oke, pengertian logaritma. Nah, untuk pengertian logaritma itu sendiri, pada persamaan B sama dengan A pangkat X, jika nilai A dan B diketahui, dan nilai X yang dicari, maka X dicari dengan X sama dengan A log B. Dengan A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, dan B lebih dari 0. Oke, jika, nah perhatikan, di sini kan ada B sama dengan A pangkat X. Ini A pangkat X ini eksponen lah ya, bilangan berpangkat. Nah, selanjutnya misalkan A-nya diketahui, nilai A-nya, lalu nilai B-nya juga diketahui. Nah, maka cara mencari nilai X-nya adalah dengan seperti ini. X sama dengan A log B gitu. Jadi secara tidak langsung bahwa si logaritma dan eksponen ini memiliki hubungan, yaitu inverse atau kebalikan, di mana ketika pangkat lalu dibalikan atau dirubah menjadi logaritma itu bisa. Jadi definisi dari logaritma itu sendiri adalah jika A lebih dari 0, A tidak sama dengan 0, dan B lebih dari 0, maka A pangkat X sama dengan B, diimplikasi X sama dengan A log B gitu. Dengan A adalah bilangan pokok, jadi A nya adalah bilangan pokok atau basis, dan B nya adalah numerus atau pangkat, dan X adalah hasil logaritma. Jadi A nya adalah bilangan pokok atau basis, B nya adalah numerus, lalu X-nya adalah hasil dari logaritma itu sendiri. Nah, untuk mengerti selanjutnya kita ke contohnya aja ya. Oke, contoh pertama. Ubahlah bentuk pangkat berikut menjadi bentuk logaritma. Di sini A-nya adalah 3 pangkat 5 sama dengan 243. Lalu yang B-nya adalah 4 pangkat min 3 sama dengan 1/64. Nah, bagaimana cara merubah menjadi logaritma? Perhatikan. Oke, kita tahu tadi bahwa bentuknya adalah A pangkat X sama dengan B. Oke, berarti A pangkat X sama dengan B. A-nya adalah 3, lalu X-nya adalah 5, B-nya adalah 243. Maka kita rubah menjadi A log B sama dengan X, atau X sama dengan A log B. Oke, X-nya tadi mana? Yang 5. Lalu A-nya adalah 3. Lalu B-nya adalah 243. Maka bentuk dari 3 pangkat 5 sama dengan 243 dirubah jadi bentuk logaritma menjadi 3 log 243 sama dengan 5, atau 5 sama dengan 3 log 243 gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana jika bentuk pangkatnya adalah min? Oke, lalu bentuk B-nya adalah pecahan. Sama aja ya. Jadi kita rubah A pangkat X sama dengan B. A-nya berarti 4, B-nya adalah A-nya adalah 4, X-nya adalah min 3, B-nya adalah 1/64. Nah, maka dirubahnya menjadi 4 atau A log B, 4 log 1/64 sama dengan X min 3. Jadi gitu cara merubahnya. Oke, masih di contoh pertama, tapi sekarang nomor 2 ya.
tentukan nilai dari logaritma di bawah ini. Yang A 2 log 16, yang B 6 log 216. Jawab. Nah, jadi pakai permisalan. Misalkan si 2 log 16 ini adalah P. Jadi mau huruf apapun boleh ya. Di sini saya pakainya huruf P. 2 log 16 sama dengan P, maka kita rubah menjadi A pangkat X sama dengan B. Jadi A-nya adalah 2 pangkat X, X-nya adalah P, berarti 2 pangkat P sama dengan B, B-nya adalah 16. Lalu kita rubah lagi 2 pangkat P sama dengan 16 itu 2 pangkat berapa gitu ya. Jadi 2 pangkat 4. Kalau kita bisa tahu bahwa harus jadi 2 pangkat berapa berdasarkan yang di sebelahnya atau di ruas kirinya. Jadi kan 2 bilangan pokoknya atau basisnya. Maka di sini juga basisnya 2 gitu. Jadi nah tinggal 2 pangkat berapa yang hasilnya 16, 2 pangkat 4. Jadi P-nya adalah 4 gitu ya. Jadi mirip sama seperti persamaan eksponen, mirip-mirip, samalah kurang lebih. Ya, lanjut yang B-nya. Misalkan si 6 log 216 adalah P. Saya misalkan huruf P lagi ya. Nah, maka dirubah lagi menjadi A pangkat X sama dengan B. Jadi, maka 6 pangkat P sama dengan 216. Jadi, 6 pangkat P sama dengan 216 berarti 6 pangkat berapa? 6 pangkat 3. Jadi, P-nya adalah 3. Oke, kurang lebih seperti itu untuk contoh pertama. Oke, poin berikutnya dari logaritma yaitu menentukan nilai logaritma suatu bilangan. Nah, jika tadi kita bisa menentukan nilai suatu logaritma dari bilangan yang pangkatnya kita bisa tentukan, jadi jelas ya. Contohnya tadi 2 log 16 sama dengan P. Gitu. Jadi si 2 log 16 itu sangat jelas sekali bahwa 16 ini adalah 2 pangkat 4. Jadi ketahuanlah bahwa dia itu pangkat berapanya. Nah, gimana kalau misalkan si pangkatnya ini kita nggak tahu? Contoh 2 log 12. 12 kan nggak bisa ya 2 pangkat berapa yang hasilnya 12 ya kan? Ketika difaktorkan dia masih ada sisanya 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, gitu kan. Jadi bentuknya tidak seperti yang ini 2 log 16. Nah, maka caranya adalah ini, menggunakan tabel logaritma. Sebetulnya ada 2 sih. Jadi pertama menggunakan tabel logaritma, yang kedua menggunakan kalkulator. Untuk kalkulator sendiri gampang ya. Untuk kalkulator caranya cukup diklik aja, misalkan ini yang ditanyakan adalah log 1,29, maka tulis 1,29-nya lalu pencet lognya, maka akan muncul nilainya. Nah, sekarang kita menggunakan cara tabel logaritma. Oke. Perhatikan. Ini adalah tabel logaritma. Ini kenapa saya kasih titik-titik? Karena di sini dia masih banyak lagi ya ke bawah dan seterusnya. Nah, untuk menentukannya, misalkan di sini ditanyakan adalah tentukan log 1,29. Yang kedua, log 1,10. Nah, bagaimana cara menentukannya? Pertama, perhatikan 1,29. Maka perhatikan 2 angka pertama, yaitu 1,2 atau 1 dan 2. Nah, 1 dan 2 ini kita lihat di kolom N. Oke, di kolom N berarti 12. 12 di sini. Lalu selanjutnya setelah 12 ada angka 9. Angka 9 di sini ya. Berarti 12 dan 9 ketemunya di 111 di sini. Oke, saya belutin biar makin jelas. Ternyata 1,29 ketemunya di sini, maka hasilnya adalah 0,111. Jadi di sini kan 111 tambahin depannya 0 dan koma. Gitu. 0,111. Lanjut, sekarang yang gimana kalau misalkan log 1,10? Berarti tadi sama, langkah pertama adalah 2 angka pertama yaitu 11. Kalau di sini 1 dan 1 berarti 11. Lalu angka keduanya adalah angka ketiganya ya, adalah 0. Maka di sini berarti 041, tambahin 0 di depannya. Jadi
0,041. Jadi gitu ya cara menentukan menggunakan tabel logaritma. Nah, silakan kalian cari sendiri di Google, banyak tabel logaritma, atau misalkan di apa percetakan atau fotokopi gitu ada kalau nggak salah jual tabel logaritma gitu ya. Jadi itu banyak banget. Jadi cari yang paling lengkap, oke? Oke, di poin berikutnya tentang logaritma ini ada sifat-sifat logaritma. Jadi kita harus mempelajari sifat-sifat logaritma ini sendiri untuk menghitung nilai logaritma. Ya. Jika A, B, C bilangan real positif dan A tidak sama dengan 1, maka berlaku sifat-sifat berikut. Nah, jadi di sini saya menuliskannya ada 8 sifat. 8 sifat. Oke, pertama, A log A sama dengan 1. Artinya ketika bilangan basis dengan bilangan numerus sama, maka dia nilainya adalah 1. Dan ketika A log 1 sama dengan 0, artinya A-nya berapapun angkanya, ketika di sininya log 1, maka nilainya adalah 0 gitu. Untuk yang B, A log B dikali C sama dengan, nah kalau perkalian B dikali C maka menjadi penjumlahan A log B tambah A log C. Kalau pembagian A log B jadi dikurang A log C gitu ya. Lalu A log B pangkat M. Nah, si pangkat B pangkat M-nya ini, M-nya pindah ke depan sejajar dengan log. Jadi M dikali A log B gitu. Yang kelima, A log B sama dengan 1 per B log A. Nah, ini bisa dirubah. Jadi misalkan si bilangan basisnya adalah A, numerusnya adalah B. Misalkan si B-nya ini atau si A-nya ini nggak mau jadi bilangan basis, maka bisa kita rubah jadi si bilangan B-nya yang jadi basis, jadi 1 per B log A. Jadi dibalik tapi dia bentuknya 1 per atau pecahan gitu, dan di bawah B log A. Atau misalkan si A-nya nggak mau jadi bilangan basis, si B-nya nggak mau jadi bilangan basis, maka kita bikin lagi C. Nah, bentuknya adalah C log B per C log A. Nah, ini jangan sampai ketuker ya. Jadi B dulu baru A. C log B per C log A dengan syarat C-nya tidak boleh 1. Gitu. Untuk sifat berikutnya yang keenam, A log B dikali B log C. Perhatikan ketika dikali lalu di sininya B, lalu di sininya B lagi. Misalkan di sini 2 log 3, di sini dikali 3 log 6. Berarti sama aja dengan A log C atau 2 log 6. Jadi cukup yang depannya atau bilangan basisnya dengan yang numerus belakang. Jadi A log C aja dengan syarat B-nya tidak boleh 1. Yang ketujuh, nah A pangkat A log B. Jadi si lognya ini jadi pangkat, maka nilainya adalah B. Gitu. Terakhir yang kedelapan, si A log B, si basisnya punya pangkat N, lalu si numerusnya punya pangkat juga. Nah, kalau tadi kan cuma si numerus saja yang punya pangkat, sekarang dua-duanya punya pangkat. Si basisnya punya pangkat, numerusnya punya pangkat. Dirubahnya jadi M per N. Jadi yang pangkat numerus dulu baru per pangkat yang basis, M per N. Jangan sampai kebalik, dikali A log B gitu. Nah, untuk mengerti cara menggunakan sifat-sifat logaritma, kita masuk ke contoh kedua. Masuk di contoh kedua, perhatikan nomor 1 ya. Jika 3 log 5 sama dengan P dan 5 log 2 sama dengan Q, nyatakan 6 log 45 dalam P dan Q. Jadi definisinya 3 log 5 adalah P, 5 log 2 Q. Nyatakan 6 log 45. Perhatikan dalam bentuk P dan Q. Perhatikan di sini 6 log 45 tiba-tiba rubah jadi 5 log 45 per 5 log 6. Kenapa bisa kayak gitu? Jadi ini menggunakan sifat yang tadi ya, dimana si A log B, si A-nya nggak mau jadi basis, si 45-nya atau yang B-nya nggak mau jadi basis juga. Maka dia membutuhkan angka baru. Lalu angka yang baru itu yang di mana? Yang perhatikan di sini ada 3 log 5, ada 3, ada 5. Lalu di sini ada 5 dan ada 2.
maka dipilihnya yang sering muncul, yaitu 5. Maka dipilihnya 5. Selain itu, kenapa 6 dan 45 tidak digunakan sebagai basis di pengerjaan kali ini? Karena belum sederhana atau masih bisa dibagi ya. 6 masih bisa dibagi 3, masih bisa dibagi 2, apalagi 45. Itu maka kita menggunakan yang angka 5. Lalu angka 5 yang dapat dari mana? Dari soal. Di sini ada 3 log 5 dan ada 5 log 2. Maka kita pilih angka 5. Itu dasarnya ya. Lanjut. 5 log 45 per 5 log 6. Nah, tadi bentuknya C log B per C log A. Jadi B-nya adalah 45, lalu A-nya adalah 6, C-nya adalah 5. Sama dengan, nah di sini 45 rubah jadi 3 pangkat 2 dikali 5. Dapat dari mana? Pohon faktor ya. Jadi silahkan bikin pohon faktornya. Jadi dapatnya 3 pangkat 2 dikali 5. Nah yang 6, 3 kali 2 atau 2 kali 3 juga sama. Gitu ya. Sampai sini ngerti ya. Lanjut ke sini. Di sini rubah jadi 5 log 3 pangkat 2. Dapat dari mana? Ini sifat yang kedua kalau nggak salah tadi ya. Dimana si A log B dikali C. Ketika dikali maka jadi tambah. Jadi A log B ditambah A log C. Nah jadi si A nya jadi si 5 ini ya, 5 log 3 pangkat 2 tambah 5 log 5. Jadi si 3 pangkat 2 di sini, 5 yang ini di sini. Begitu yang bawah juga sama. Jadi 5 log 3 ditambah 5 log 2 karena di sini kali, bukan bagi. Kalau bagi dikurang. Lanjut. Nah, di sini ada 5 log 3 pangkat 2. Nah, ini bentuk sifat yang keberapa gitu. Saya lupa angkanya keberapa. Jadi intinya dia A log B pangkat M. Jadi si numerusnya punya pangkat. Nah, ketika numerusnya punya pangkat, maka si pangkatnya pindah ke depan sejajar dengan log. Maka jadi 2 dikali log 5. 2 dikali 5 log 3 gitu. Nah, selanjutnya sini ada 5 log 5. 5 log 5 di sifat pertama ya, A log A sama dengan 1. Jadi ketika basis dan numerus sama, maka nilainya 1. Di sini jadi 1. Lanjut di sini 5 log 3 sama dengan 1 per P jadinya. Kenapa? Dari mana? Dari soal. Perhatikan soalnya adalah 3 log 5 sama dengan P. Sedangkan di sini 5 log 3. Maka kebalikannya, karena kebalikan jadinya pecahan 1 per ya. Jadinya karena di sini definisinya P, maka jadi 1 per P gitu. Jadi kebalik. Lanjut 5 log 2. 5 log 2 adalah di soal Q. Maka tulis aja Q. Kecuali di sini 2 log 5. Kalau di sini 2 log 5 berarti jadi 1 per Q juga gitu. Lanjut. Nah, di sini kan tadi 5 log 3-nya sama ya kayak yang ini, jadi 1 per P juga. Jadi 2 dikali 1 per P tambah 1 per 1 per P tambah Q. Nah, untuk menghilangkan bentuk 1 per P nya, maka yang atas dan yang bawah kita kalikan dengan P. Ini kan dikali ya, 2 dikali 1 per P, jadinya 2 per P dikali dengan P, jadi hasilnya 2. Lalu 1 dikali P jadi plus P. Lanjut 1 per P dikali P jadi 1. Lalu Q dikali P jadi PQ. Jadi bentuk dari 6 log 45 adalah bentuk P dan Q adalah 2 plus P per 1 plus PQ. Kalau misalkan kecepatan silahkan diulang lagi videonya ya. Dan bisa di pause dulu biar mengerti. Oke, masih di contoh kedua tapi sekarang nomor 2 ya. Tentukan nilai dari 2 log 10 dikurang 2 log 25 tambah 2 log 5 dikali 5 log 4 tambah 2 log 5. Lumayan panjang ya. Oke, nggak perlu panik dulu dengan soal panjang seperti ini karena sebetulnya gampang banget. Perhatikan ya. Kita kolektifkan dulu yang tambah dan yang kurang dengan yang kali kita pisahkan ya. Di sini kan ada 2 log 10 dikurang 2 log 25. Nah, kita kumpulkan. Lalu di sini ada 2 log 5 dikali 5 log 4. Nah, untuk yang ini kita simpan di paling belakang aja. Nah, jadi si 2 log 5 yang ini kita majuin. Jadi 2 log 10 dikurang 2 log 25 tambah 2 log 25 yang ini
Lalu terakhir 2 log 5 dikali 5 log 4 gitu. Kita kolektifkan dulu. Selanjutnya, nah ketika dia basisnya sama lalu dikurang, maka si numerusnya dibagi ya. Jadi 10 dibagi 25. Selanjutnya di sini kan ditambah 2 log 5. Di sini kan basisnya juga sama 2. Berarti kalau tambah dikali. Jadi 10 dibagi 25 dikali 5 gitu. Jadi A log gitu ya. 2 log 10 per 25 dikali 5. Selanjutnya, nah ini kita rubah si 4-nya jadi 2 pangkat 2. Lanjut. Nah, 10 per 25 dikali 5. Ini dibagi 5 jadi tinggal 5. 10 dibagi 5 2. Jadi 2 log 2 gitu ya. Lanjut. 2 log 5 dikali 5 log 2 pangkat 2. Perhatikan ini sama seperti sifat yang ke berapa ya, lupa saya. Jadi A log B dikali B log C. Karena dia B dan D sama angkanya, maka coret-coret jadi cukup yang depan atau basis yang pertama 2 log, lalu numerus yang paling terakhir 2 pangkat 2. Jadi hasilnya 2 log 2 pangkat 2. Lanjut, 2 log 2. Nah ini seperti sifat pertama, A log A sama dengan 1, maka nilainya 1. Lalu di sini 2 log 2 pangkat 2, berarti ini sama seperti sifat A log B pangkat M, di mana pangkat M-nya ini pindah ke depan jadi sejajar. 2 dikali 2 log 2. Lalu ini tetap 1. Di sini 2 dikali 2 log 2 1. Jadi 2 kali 1 2 tambah 1 3. Jadi nilainya adalah 3. Gampang kan ya? Jadi jangan panik dulu dengan bentuk soal yang panjang kelihatannya susah. Ternyata gak sesusah itu ya, angka-angkanya aja gampang. Sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk di-share jika bermanfaat video ini. Lalu tugasnya akan saya berikan gambarnya setelah video ini ya. Jadi masih di video ini, oke? Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.